Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Niza Destria Safitri, NIM 190290034 from Mathematics Education, Padang State University. Okay, in this video, I will explain about the GeoGebra product that I have compiled, and the product is about the Pythagorean theorem. Okay. The product that I have compiled is a student worksheet. The topic I chose was about the Pythagorean theorem. The learning objective to be achieved are students can explain, define, and solve problems related to the representation of the Pythagorean theorem and use them to solve daily problems. Well, we can see first here. General instructions are presented before working on the worksheet. The general instructions is: first, pray before doing. Second, do the following activities. Third, write down the results in the space provided. And fourth, ask the teacher if there is something you don't understand. The next, let's remember. Here we can see let's remember. It is used to remind students again about the past material. Jadi di sini kami mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang telah lampau yang berkaitan dengan teorema Pythagoras yang akan memperkuat ingatan siswa dan mempermudah siswa untuk memahami mengenai teorema Pythagoras ini. Okay, let's remember. Before studying the Pythagorean theorem, first remember the concept of the area of square, area triangles, square numbers, and find the square root of the number. Take note following problem. Sebelum mempelajari tentang teorema Pythagoras, pertama kita akan mengingat mengenai konsep dari luas dari persegi, luas dari segitiga, kemudian pangkat serta akar dari pangkat. Then, several questions were presented to revive students' memories about the basic material. The first question is about the area of a square. What is the area EFGH square? Okay, in here, the students can check the answer. It is right or wrong. Jadi pertama akan diberikan pertanyaan mengenai area atau luas dari persegi. Nah, di sini persegi dengan sisi 6 cm. Nanti siswa akan digiring untuk mengingat kembali apa itu rumus luas dari persegi, kemudian bagaimana cara untuk menghitung luas dari persegi. Hal ini berguna nantinya untuk mempelajari teorema Pythagoras, karena persegi ini apabila dibagi menjadi dua melalui garis diagonal akan terbentuk segitiga siku-siku. The second question, what is the area of triangle ABC? Kemudian peserta didik akan diajak untuk mengingat kembali bagaimana cara untuk menghitung luas dari segitiga siku-siku. Nah, segitiga ini berukuran tinggi 6 cm dan alas 8 cm. Nah, ini sangat berguna untuk mempelajari mengenai teorema Pythagoras, karena ini adalah dasar yang sangat penting untuk menyusun teorema Pythagoras yang bisa digunakan dalam tabel Pythagoras. Okay, the next question is calculate the result of A 6 kuadrat kurang 8 kuadrat dan B akar kuadrat dari 90. Nah, ini penting karena di sini siswa diajak untuk mengingat kembali bagaimana cara mengoperasikan
kuadrat dan akar kuadrat. Karena dalam teorema Pythagoras nanti akan muncul bentuk operasi seperti ini. Nah, jika siswa tidak ingat, mungkin akan repot, dan mungkin siswa tidak akan memahami dengan baik mengenai teorema Pythagoras tersebut. Kemudian siswa di sini disediakan ruang untuk menuliskan jawaban masing-masing. Kemudian, you must know, Pythagoras was a mathematician and Greek philosopher, is best known through the Pythagorean theorem. Pythagorean theorem, it expresses the relationship between the length of the hypotenuse and the length of the side right angles in a right triangle. Jadi di sini agar siswa tidak terlalu monoton atau terlalu bosan dengan pembelajaran, disajikan sedikit gambar dan informasi mengenai orang yang menemukan teorema Pythagoras pertama kalinya. Okay, the next is prove the Pythagorean theorem. Jadi di sini disajikan applet yang dapat diatur ukuran dari sisi-sisi persegi, sisi A, sisi B. Nah, dari tiga persegi yang saling berdekatan ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari sini siswa akan dapat melihat dengan jelas apa hubungan antara luas persegi dengan teorema Pythagoras dan dengan triple Pythagoras. Nah, ukuran dari sisi-sisinya dapat diatur. Kemudian di sini terdapat penjelasan mengenai hubungan antara luas persegi dengan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. The next, look at the pictures in the GeoGebra application above. Then do the following activities. First, resize the triangle and on your GeoGebra application and write down the size below. Jadi di sini diberikan pertanyaan kepada siswa untuk meresize atau mengatur ulang ukuran dari persegi pada applet. Kemudian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan siswa kepada pembuktian dari teorema Pythagoras. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah area of ABCD square, area of ACFG square, and area of ABCD square plus area of ACFG square. And the last area of BCHI square. Then the students is asked to conclude from the activities. Jadi dengan melihat luas persegi dari ACFG, luas persegi ACFG yang memuat salah satu sisi tegak dari segitiga siku-siku, dan persegi ABCD yang memuat alas dari segitiga siku-siku, dan persegi CBHI yang memuat hipotenus atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, ini akan mengarahkan pemikiran siswa kepada pembuktian dari teorema Pythagoras. Okay, the next, after doing this activity, then pay attention to the side lengths of triangle ABC and answer the question below. Kemudian siswa akan diminta untuk memperhatikan panjang dari sisi segitiga ABC. Kemudian akan disajikan beberapa pertanyaan yang akan membuktikan secara jelas teorema dari Pythagoras. The question is, first, what is the square of the right side of triangle? Kuadrat dari sisi kanan, dari salah satu
segitiga, sisi salah satu segitiga. Kemudian pertanyaan yang kedua, what is the square of the other right side of the triangle? Berapa kuadrat dari panjang segitiga, sisi segitiga yang lainnya. Dan yang pertanyaan yang ketiga, what is the square of the hypotenuse of the triangle? Berapa kuadrat dari sisi miring atau hipotenus dari segitiga. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan nampak bagaimana cara menghitung dari teorema Pitagoras. Kemudian siswa diminta untuk menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, setelah itu siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan. Nah, kemudian applet ini sangat berguna untuk memberi pemahaman yang lebih pada siswa karena dapat diatur sendiri ukuran dari sisi-sisi perseginya. Jadi di sini apabila kita ambil sisinya 6 sisi 6 dan 7, sisi 6 dan 7 cm, sisi A dan B-nya. Kemudian luas persegi ABCD yang ini ABC ya 36 cm kuadrat, dan luas persegi ACFG 49 cm kuadrat. Kemudian luas persegi BCHI itu luas ABCD ditambah dengan luas ACFG yaitu 85 cm kuadrat. Karena luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat, jadi kalau kita ingin mencari sisinya saja berarti kan akar dari luas persegi, maka sisi BCHI, panjang dari sisi BCHI ini sama dengan akar dari luas BCHI atau sama dengan luas akar dari luas persegi ABCD ditambah luas persegi ACFG. Nah, terlihat teorema Pitagoras yaitu untuk mencari sisi miring atau hipotenusa digunakan rumus akar dari sisi kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Kemudian setelah siswa memahami mengenai pembuktian dari teorema Pitagoras, kemudian siswa diminta untuk menghitung menghitung sisi-sisi dari segitiga siku-siku sebagai latihan untuk menguji apakah siswa sudah memahami mengenai teorema Pitagoras yang telah dijelaskan sebelumnya. Okay, that's all the explanation from me. Sorry for any mistake and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.